Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan maghrib yang indah ini Allah menghimpun kita di rumah-Nya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berkumpul satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah, mengkajinya di antara mereka, melainkan Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang hadir di majelis itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicerai rahmat, karena barang siapa dicerai rahmat Allah, dia menjadi sosok yang penuh dengan kelembutan. Dan barang siapa dikaruniai kelembutan oleh Allah, manusia suka berhimpun kepadanya. Dan siapa yang manusia berhimpun kepadanya, mudah baginya untuk menyampaikan kebenaran yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik." Kalau kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh rahmat Allah, kata Imam Ibnu Katsir, rahmat Allah kepadamu dan rahmat Allah kepada mereka, umatmu, maka engkau lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap kasar, berhati keras, niscaya mereka akan menjauh pergi dari sisimu. Inilah Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmat itu dia lembut kepada umat, dia raufun, dia rahimun, lembut dan penyayang. Seandainya dia punya sikap yang sebaliknya, faddan, bersikap kasar, ghalidal qalb, berhati keras, niscaya orang akan lari dan niscaya beliau akan kesulitan untuk menyampaikan risalah kebenaran yang Allah titipkan kepada beliau. Mudah-mudahan kita orang yang hadir di majelis seperti ini, berbahagia dengan majelis seperti ini, mendapatkan curahan rahmat Allah, sampai kita menjadi rahmatnya Allah pula bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bagi orang-orang yang kemudian menyimak dakwah kita dengan hal terutama, lebih-lebih, atau juga dengan kata-kata kita. Wa hafatsumul malaikah, dan malaikat-malaikat menaungkan sayap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dinaungi sayap-sayap malaikat, yang malaikat itu yang khusus bertugas untuk menaungkan sayapnya kepada para ahli majelis ilmu, jumlahnya lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Ketika kemudian majelisnya selesai, mereka berebut menghadap Allah, melaporkan orang-orang yang dinaunginya, dan tidak akan beranjak mereka dari sisi Allah sebelum ridha, sebelum puas dengan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang dinaunginya itu berupa rahmatnya, ridhanya dan surganya insyaallah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu ini as-sakinah, ketentraman. As-sakinah adalah kekuatan terbesar untuk menghadapi segala kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 300 orang
yang tidak meyakinkan penampilannya, compang-camping baju besinya, koyak-koyak perisainya, tumpul-tumpul pedangnya, bergantian menaiki unta, satu unta untuk 3 atau 5 orang, berhadapan dengan 1000 orang, bersenjata lengkap dengan 500 pasukan berkuda, dengan baju besi yang kokoh, dengan pedang-pedang yang tajam, dengan anak panah yang akurat, dengan tombak-tombak yang jitu, dengan tameng-tameng yang dahsyat. Allah memenangkan 300 orang yang compang-camping ini, pasukan Badr ini, dengan fangzalallahu sakinatah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinahnya. Maka sakinah yang juga nanti akan kita bahas di dalam rumah tangga yang penuh berkah itu adalah kekuatan untuk menghadapi segala persoalan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Memang hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, dan di majelis ilmu ini kita akan tahu Allah lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari kekhawatiran kita, lebih besar dari kesedihan kita, lebih besar dari semua yang kita takutkan. Dan wa dzakarahumullahu fi man indah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lebih terkenal di langit daripada di bumi, yang Allah sebut-sebut pada orang-orang dan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya, yang dengan itu Allah katakan kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah olehmu fulan. Lalu Jibril alaihissalam mengumumkan kepada seluruh penduduk langit bahwasanya sesungguhnya Allah mencintai fulan dan aku mencintai fulan karena Allah, maka cintailah fulan karena Allah. Mudah-mudahan cinta yang ada di langit itu perlahan-lahan turun pula kepada makhluk yang di bumi, sehingga kita menjadi yang dicintai oleh makhluk langit dan dicintai oleh makhluk di bumi. Jamaah rahimakumullah dan mitra muslim dimanapun berada, mungkin yang sedang dalam perjalanan pulang dengan keringat yang menumpuk, dengan kelelahan yang terasa, mudah-mudahan Allah karuniakan pahala berkah sehingga nanti sampai di rumah berjumpa dengan keluarga, disambut oleh anak-anak yang ceria menanti kepulangan. Mudah-mudahan semakin Allah tambahkan berkah di dalam rumah tangganya. Pada suatu hari Sayyidina Uqail bin Abi Talib radhiyallahu anhu menikah. Maka para sahabatnya, rakan dan handai taulan mendatanginya dan kemudian berdoa, birrafa'i wal banin, semoga bahagia, semoga penuh dengan kesenangan dan banyak anak dan banyak mendapat keturunan. Maka Sayyidina Uqail bin Abi Talib berkata, jangan kalian mendoakan dengan doa yang seperti itu, sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa yang lebih baik daripada itu, yaitu doa berkah, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Inilah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa birrafa'i wal banin, apakah baik? Barangkali baik, tetapi dia belum meliputi semua kebaikan yang dimungkinkan untuk dicurah-curahkan Allah kepada orang yang menikah dan berumah tangga. Doa birrafa'i wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Bahagia di dunia ini sangat nisbi. Bahagia di dunia ini kadang-kadang justru menjadi lebih sempurna kalau diiringi dengan hal-hal yang berat, yang susah, yang sedih, yang penuh dengan tantangan, yang rumit, yang pelik. Itulah manusia dalam hidupnya di dunia. Maka Bapak Ibu bisa bertanya kepada para pencinta alam, lebih suka mana? Mendaki gunung itu, melewati tahap demi tahap dari bawah, ataukah langsung dilempar pakai helikopter ke puncaknya? Sama-sama mau ke puncak, tetapi kemudian kebahagiaan itu paripurna ketika dititi sedikit demi sedikit dari bawah. Famasya Allah, inilah hakikat kebahagiaan di dunia. Bahagia di dunia itu tidak mutlak, tidak absolut, tidak abadi, tidak selamanya. Oleh karena itulah saya kalau membacakan cerita untuk anak saya Hilmah, sekarang untuk anak saya Nawaf, saya sebentar lagi untuk anak saya Jaishan, saya untuk membacakan cerita, kalau cerita-cerita Islaminya habis, membacakan cerita dari Barat, maka cerita dari Barat itu berbagai macam putri-putrian, pangeran-pangeranan begitu ya. Akhir ceritanya biasanya berbunyi, pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya.
Nah, itu biasanya saya ganti. Pangeran dan putri menikah, kadang-kadang mereka mendapat nikmat lalu bersyukur, kadang-kadang mereka mendapat musibah lalu bersabar, hidup taat, istiqamah, wafat husnul khatimah, begitu. Begitu anak saya Hilmat, waktu umur 5 tahunan sudah bisa baca, dia protes, "Bah, ceritanya kok beda sama cerita Abah?" Ini nggak ada wafat husnul khatimah, katanya. Saya katakan kepada dia, "Nak, bahagia di dunia tidak ada yang selama-lamanya. Bahagia di dunia berselang-seling dengan apa yang diujikan oleh Allah, suka maupun duka, lapang maupun sempit, susah maupun senang, bahagia maupun nestapa, semuanya adalah hiasan kehidupan yang pasti akan dialami oleh makhluk bernama manusia." Maka berrafa, bahagia bukan satu ukuran puncak kebaikan. Ada orang yang tertawa-tawa di dalam hidup hanya untuk menangis abadi di akhirat. Fana'udzubillahi min dzalik. Ada orang-orang yang kemudian dalam kehidupannya di dunia mungkin dia mengalami kesedihan-kesedihan yang bertubi-tubi, tetapi kelak ketika memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, dia ditanya, "Apakah engkau pernah menderita?" Maka dia menjawab, padahal seluruh hidupnya di dunia itu menderita, maka dia menjawab ketika sudah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, "Yauman aw ba'da yaum." Mungkin pernah ya, sehari atau setengah hari begitu. Saking kecilnya dunia ini dibandingkan oleh akhirat. Maka terlebih lagi wal banin, banyak anak apakah suatu ukuran kebaikan? Barangkali jika anak-anak itu salih, anak-anak itu mendoakan orang tuanya, anak-anak itu melahirkan keturunan yang banyak yang juga salih dan mendoakan orang tuanya terus menerus, maka dia menjadi kebahagiaan bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Waladina amanu wa taba'atsum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman kok anak keturunannya mengikuti dengan keimanan, maka Allah akan himpunkan kelak mereka dengan anak keturunannya sebagai bagian dari kesempurnaan kebahagiaan mereka di dalam surga. Tetapi bukankah di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan anak sebagai satu nikmat disyukuri, 2 amanat dijaga, 3 fitnah ujian harus disabari, 4 kadang-kadang adu musuh kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian harus diwaspadai. Maka dari itu satu kali guru kami, Allah yarham, Kiai Haji Mu'tamid Khalil Pelawasan, didatangi oleh seorang yang mengadu, "Kiai, tolong Kiai, apa amalannya, apa doanya sehingga anak kami ini bisa soleh semua. Anak kami ini 3, yang 2 alhamdulillah baik, tapi yang ketiga ini yang bungsu, kenapa kami merasakan ujian begitu berat gitu ya, nakalnya luar biasa Kiai. Apa doanya, apa amalannya?" Guru saya, Allah yarham, Kiai Muhammad Khalil mengatakan, "Berapa anak sampean?" 3. Yang nakal berapa? 1. Lumayan. Loh kok lumayan? Sampean lebih beruntung. Lah ada orang lebih soleh dari sampean. Bapaknya orang ini soleh banget. Bapaknya lagi sesoleh-solehnya soleh. Itu anaknya 12, yang nakal 10. Lah yang soleh ganteng dewe, wilang. Mitra Muslim dan para hadirin tentu saja tahu siapa yang dimaksud. Nabiullah Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Yang kurangnya apa coba? Nabi, anak dari Nabi, cucu dari Nabi, senabinya Nabi, gitu. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabiullah Yakub mengalami ujian, anaknya 12, yang nakal 10. Tega sama adiknya. Dan anak yang saleh itu hilang, tetapi semuanya. Lalu kiai saya ini memberikan satu nasihat yang sangat luar biasa. Kata beliau, semuanya akan happy ending, akan baik kesudahannya, syaratnya satu, mengamalkan apa amalannya Yakub alaihissalam. Apa amalannya Yakub alaihissalam? Innama asku bathi wa husni ilallah. Hanya saja yang aku adui dari kesusahan dan kesedihanku, aku adukan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya untuk menggambarkan tadi Bapak Ibu sekalian dan juga mitra muslim dimanapun berada, bahwasanya yang namanya bahagia dan banyak anak bukanlah ukuran puncak dari kebaikan yang bisa kita raih di dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi doanya orang Jawa kadang-kadang lebih beresiko. Contoh, mudah-mudahan langgeng ya, langgeng sampai kemana? Mudah-mudahan langgeng dunia akhirat ya. Apa baik langgeng dunia akhirat? Pasti baikkah? Belum tentu. Quran punya cerita tentang orang yang
suami istri langgeng dunia akhirat, tapi tidak baik. Contohnya, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ini ada Abu Lahab, ada Ummu Jamil, langgeng dunia akhirat. Di dunia kompak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kompak masuk neraka. Itu langgeng dunia akhirat, tetapi tidak baik. Maka doa langgeng dunia akhirat itu juga belum mencapai puncak kebaikan. Kalau kita menginginkan puncak kebaikan bagi diri kita, bagi orang lain, maka doa yang bisa kita mintakan kepada Allah untuk mereka adalah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa berkah. Barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkahnya kepadamu, wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkahnya atasmu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Ini kalau kita berjumpa dengan yang bersangkutan langsung. Atau juga ada alternatif doa yang lain yang kemudian diriwayatkan dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nabi bisa mendoakan, barakallahu likulli wahidin minkuma fi sahibih. Semoga Allah memberikan berkah kepada masing-masing di antara kalian bagi pasangannya. Ini juga adalah doa berkah yang disunnahkan. Kita bahas tadi, barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu dengan huruf lam. Apa bedanya dengan wa baraka alaik? Dan semoga Allah memberikan berkah atasmu dengan huruf ala. Pada doa yang pertama, barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Berkah yang dimaksud, yang dimohonkan kepada Allah untuk pasangan ini adalah berkah di dalam perkara-perkara yang membahagiakan, yang berupa nikmat-nikmat Allah, yang lapang, yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang disenangi oleh hati, kecukupan, kelimpahan, memperoleh berbagai karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini harus didoakan berkah, karena jika tidak didoakan berkah, dia bisa menjadi sumber kelalaian. Maka barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Berkah artinya ziyadatul khairi fi kulli hal. Berkah artinya bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Berkah, kata Imam Khalil bin Ahmad, meliputi 3 makna: al-luzum wa thubut, nikmat yang tetap dan terus melekat; an-nama wa ziyadah, nikmat yang tumbuh, berkembang, meluas, bertambah-tambah; dan as-sa'adah, nikmat yang memberikan rasa bahagia ke dalam hati. Itu berkah. Berkah yang tetap dan terus melekat, yang tumbuh dan berkembang, bertambah, yang menimbulkan kebahagiaan, dan dia meningkatkan kebaikan di setiap keadaan pada perkara-perkara yang membahagiakan. Sebab kalau tidak didoakan nikmat-nikmat itu, kalau didoakan berkah, kalau tidak didoakan berkah, bisa menjadi berbahaya. Suatu saat saya menjadi dosen tamu di sebuah perguruan tinggi. Kemudian kami dengan para mahasiswa membahas tentang perceraian. Saya minta mereka presentasi dengan data-data penyebab perceraian di Indonesia. Kemudian salah satu yang memberikan prasaran presentasi itu berkata, penyebab tertinggi perceraian di Indonesia adalah faktor ekonomi. Saya tanya, apa yang dimaksud dengan faktor ekonomi? Faktor kekurangan dalam ekonomi. Saya katakan kepada mereka, kalau Anda mahasiswa statistik, saya terima presentasi Anda. Kalau Anda mahasiswa psikologi, Anda harus go deeper. Anda harus kemudian mencari lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan faktor ekonomi. Sulit untuk menjelaskan kalau Anda hanya mengatakan faktor ekonomi, bagaimana kemudian rumah tangga yang masih berjuang, yang masih secara ekonomi belum berkelimpahan, sempit hidupnya, tapi mereka justru menjadi pasangan yang ikatan bondingnya sangat kuat. Mereka menjadi pasangan yang sangat kemudian saling bahu-membahu satu sama lain di dalam membangun rumah tangganya, dan mereka rukun. Sementara Anda harus menjelaskan bahwa ketika karir menanjak, ketika kemudian semakin baik strata sosial ekonominya,
ada pasangan-pasangan yang hubungannya mulai tidak harmonis, retak, dan bermasalah. Anda harus menjelaskan bagaimana dulu ketika susah, suami yang paling tampan. Ketika hidup, sudah bermegah, jadi sosialita, sopir lebih tampan daripada suami. Bagaimana dulu ketika kemudian masih hidup prihatin, meniti karir dari bawah, istrilah yang paling cantik. Tetapi ketika kemudian karir menanjak, bagus, maka sekretaris lebih cantik daripada istri. Dengan kesemuanya itu, maka kita kembali kepada nilai yang disebut berkah. Jika tidak didoakan berkah, maka bertambahnya segala nikmat Allah ke dalam diri seseorang justru memperluas pintu-pintu kelalaian yang terjadi pada mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mitra muslim dimanapun berada, maka kita memerlukan doa berkah di dalam segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, supaya semua nikmat itu menuntun kita untuk semakin dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Demikian pula doa yang kedua, wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Ini adalah isyarat tentang berkah di dalam perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang musibah, perkara-perkara yang menimpa, kesedihan, kehilangan, kekurangan, kesempitan yang datang dari Allah sebagai ujian. Yang seperti ini juga niscaya, sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim bersumpah untuk menimpakan bala, ujian kepada anak cucu Adam demi menguji mereka. Kalau wazan layaf alannya bertemu wawu di depannya bukanlah wawu ataf, tetapi wawu qasam. Misalnya, walana ba'luwannakum, dan pasti akan kami timpakan bala kepada kalian. Wawunya di situ bukan wawu ataf, bukan berarti dan, kata para ulama, tetapi wawu qasam, demi, pasti akan kami timpakan bala kepada kalian, bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin, berupa sebagian dari rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, juga jiwa orang-orang yang disayang, dan juga buah-buahan yang meleset dari panennya. Dan semua musibah itu ditujukan tidak lain untuk memberi kabar gembira. Kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang sabar. Maka mendoakan berkah bagi pasangan yang menikah untuk kehidupan rumah tangga mereka berarti memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman. Kalau tadi yang pertama untuk bersyukur, yang kedua ini untuk bersabar di dalam menghadapi berbagai macam hal berat yang akan menimpa mereka. Karena sabar itu kebaikannya berlipat-lipat. Orang sabar itu dapat berita gembira, karena kita ini senang kalau ada yang bilang kepada kita, I love you, aku mencintaimu. Padahal orang sabar yang bilang I love you adalah wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta orang-orang yang sabar. Kita ini juga senang kalau ada orang yang bilang kepada kita, aku akan selalu bersamamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, setia. Padahal orang-orang sabar yang berkata begitu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita ini senang kalau bekerja kok gajinya tidak terbatas, gajinya tidak terhitung, kita senang sekali. Wong tidak ada di dunia ini juga begitu. Tetapi orang sabar itu wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar pahalanya, ganjarannya, gajinya sabar itu digenapkan Allah, disempurnakan sampai tanpa batas, tanpa hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini senang kalau kita mengalami keberhasilan, kebaikan, kemudian dirayakan oleh kawan-kawan kita. Maka orang-orang yang sabar kelak akan dipestakan oleh malaikat, disambut oleh para malaikat dengan kata-kata salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera atas kalian disebabkan kalian di dunia telah bersabar. Dan kita ini berbahagia dengan ungkapan Allah di ujung rangkaian ayat sabar ini,
ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Sayyidina Umar, satu saja sudah baik, kok dapat tiga? Satu saja, salawatum min rabbihim, segala jaminan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, kasih sayang Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan jaminan bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa kita mohon kepada Allah di dalam perkara-perkara yang berat. Kalau tidak didoakan, berbahaya. Kadang-kadang jatuh secara ekonomi misalnya, kalau tidak didoakan dengan doa berkah ini, kita tahu bisa mengguncang ikatan cinta dalam rumah tangga, bisa membubarkan perkawinan, kadang-kadang bisa menjadi sebab kehancuran dari berbagai sisi. Tetapi kalau didoakan berkah, Masya Allah. Saya punya seorang kawan di Perth, di Western Australia. Pada tahun 2011-2012 ketika saya mengunjungi dia di Australia itu, keadaannya Masya Allah lagi booming pertambangan di sana. Jadi pertambangan emas maju, pertambangan minyak maju, pertambangan batu bara maju, pertambangan gas maju, pertambangan tembaga maju. Masya Allah, orang-orang yang bekerja di pertambangan sedang makmur-makmurnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikkan, berkuasa untuk mempergilirkan hari-hari di antara manusia. Tahun 2014-2015 saya mengunjungi beliau dalam keadaan yang sudah jauh berbeda. Kenapa? Harga minyak terjun bebas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mitra muslim sekalian, ujian dari Allah ketika itu, tidak ada yang menyangka. Dulu harga minyak hampir mencapai 100 US dollar per barel. Dan tiba-tiba kemudian riset-riset yang bisa menemukan teknologi untuk mengelola minyak yang ada di lumpur-lumpur di dalam bumi, shale oil atau shale gas, yang dulunya tidak dilirik oleh para petambang, kemudian membuat negara-negara pengekspor minyak yang minyaknya minyak konvensional ini merasa terancam. Riset-risetnya dulu minyak yang bisa diambil itu yang di dalam batuan. Ini sekarang bisa ngambil minyak yang ada dalam lumpur di dalam bumi. Maka kemudian negara yang menambang minyak masih secara tradisional dengan mengambil di batuan ini, kemudian membanting harga supaya penghasil minyak shell ini dia mengalami ketidakekonomian karena biayanya lebih tinggi produksinya. Tetapi ternyata risetnya makin hari makin efisien, sehingga yang terjadi adalah perang harga. Ketika harga minyak jatuh, alternatif pertamanya jatuh, batu bara jatuh. Ketika batu bara jatuh, maka industri pendukungnya, dari persewaan alat berat, pengangkutan, sampai transportasi para engineer, diceritakan Kantas di Australia yang tugasnya cuma ngangkuti para petambang dari kota tempat tinggalnya ke lokasi penambangan, itu sampai memecat 5.000 karyawan. Maka kita bisa membayangkan berapa yang terhenti pekerjaannya dari pertambangan-pertambangan itu. Subhanallah, kawan saya ini ketika kemudian dipecat juga sama perusahaan pertambangannya, dia bilang, Masya Allah Ustaz, seneng sekarang. Loh, sampai dipecat malah seneng lah, nikmat ya sekarang itu. Dulu itu saya 3 minggu di pertambangan, dapat libur 1 minggu di rumah. 1 minggu itu untuk memulihkan capeknya yang 3 minggu nggak dapat. Sehingga di rumah itu 1 minggu saya kadang-kadang cuma uring-uringan aja. Sementara sekarang Masya Allah saya bisa nganter anak sekolah, jemput, bisa nemenin tahfidz Quran ke madrasah, saya bisa mencek hafalan mereka, saya bisa sholat berjamaah bersama mereka ke masjid, saya bisa dibangunkan istri saya untuk qiyamul lail. Ya Ustaz itu, kata istrinya, wong dulu dibangunin susah, sekarang awas dibangunin susah, wong dulu alasannya capek, sekarang mau alasan capek tak guyur. Masya Allah, dia menyikapinya dengan begitu positif. Terus gimana Pak sekarang bekerja Pak? Alhamdulillah Ustaz, namanya laki-laki ya tetap harus bekerja. Ternyata beliau bekerja jadi apa? Pencatat meteran listrik sama air Pak. Tiap hari keliling bawa scanner ke rumah-rumah, gitu ya. Kemudian kadang-kadang buruh jadi pengatur lalu lintas untuk sekolah, anak-anak nyebrang masuk sekolah itu. Masya Allah tabarakallah rahman. Saya bilang, terus gimana? Saya tahu itu gajinya jauh banget dibanding zaman dia jadi engineer. Tidak apa-apa saat tenang, Masya Allah, rezeki dijamin Gusti Allah. Ini tabungan sudah mulai menipis, kalau tabungan habis kan berarti mau dikasih lagi sama Allah gitu.
Ini keyakinannya yang luar biasa, berkah yang luar biasa gitu ya. Masya Allah, yang di dalam kehidupan yang kemudian dia rasakan semuanya ada hikmah. Dipecat ini bisa dekat sama anak-anak, dipecat ini bisa qiyamul lail, dipecat ini bisa ibadah-ibadah, dipecat ini bisa nemenin anak tahfidz. Masya Allah. Saya tanya berapa waktu kemudian, ternyata dia tabungannya benar-benar habis. Kata dia, hari di mana tabungannya habis dia dapat panggilan kerja. Dia sudah memohon-mohon sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalaupun nanti kau beri aku pekerjaan, jangan hilangkan nikmat ini dariku. Nikmat qiyamul lail, nikmat nganter anak sekolah, nikmat nemenin tahfidz, nikmat salat berjamaah. Kalau bisa jangan hilangkan ya Allah, gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia dapat pekerjaan baru, sebagai seorang konsultan pertambangan. Nah, gajinya 2 kali lipat daripada engineer. Kerjaannya bisa dibawa pulang, dikerjakan di mana saja. Rapat kadang-kadang cuma online, bisa dari rumah dan lain sebagainya. Masya Allah, ini yang kemudian beliau sampaikan. Nah, alhamdulillah Ustaz, enak ini sekarang, tapi ya cuma tunggu giliran, apa-apa ini harus siap kalau diuji lagi sama Allah. Kekuatan yang semacam ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, kekuatan berkah gitu ya, di dalam membangun sebuah rumah tangga. Wa baraka alaik. Kemudian doa yang ketiga adalah wa jama'a bainakum fi khair, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan-kebaikan. Al khairu fid dunya at-ta'ah. Yang dimaksud kebaikan di dunia adalah ketaatan-ketaatan, dan yang dimaksud kebaikan di akhirat adalah surga dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mendoakan pengantin dengan kata-kata wa jama'a bainakum fi khair adalah mendoakan supaya Allah senantiasa menghimpun mereka di dalam ketaatan, di atas ketaatan, melaksanakan ketaatan-ketaatan, berebutan, berlomba-lomba di dalam kebaikan, melakukan berbagai macam hal untuk mendatangkan keridhaan Allah di dalam rumah tangga. Inilah doa paripurna yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Maka ini sunnah yang sebaiknya selalu kita hidupkan setiap kali kita hadir di dalam undangan-undangan walimah, bertemu dengan pasangan pengantin baru, bertemu dengan orang yang baru menikah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan mitra muslim dimanapun berada, indikator-indikator berkah di dalam kehidupan rumah tangga yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dan membentuk generasi gemilang yang lebih baik daripada generasi orang tuanya. Di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang sangat agung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Surah Ar-Rum ayat ke-21 ini ayat yang sangat agung, dimulai dari wa min ayatihi, ditutup dengan inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dimulai dengan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ditutup dengan sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Masya Allah, diapit oleh 2 penegasan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Maka inilah di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang agung, yang keagungannya tidak kalah dari penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, pengisaran angin, awan dan hujan, penciptaan manusia dari bapak yang satu dan ibu yang satu, kemudian tumbuh beranak pinak menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit dan bahasa, menyebar ke seluruh penjuru bumi, diciptakannya manusia dari nutfah yang tumbuh menjadi alaqah, bercak yang menempel di rahim, di qarar makin, kemudian tumbuh menjadi mudghah, gumpalan-gumpalan yang terus membelah, lalu menjadi idham seperti tulang belulang yang membentuk, lalu kemudian dibungkus dengan lahm menjadi alat gerak yang kemudian menyempurna semuanya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian dia menjadi makhluk yang sangat berbeda dari asal kejadiannya. Maka maha mulia penuh kebaikan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Tidak kalah agung dari semua itu adalah kata Allah Azza wa Jalla, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian dari nafas-nafas kalian sendiri adanya pasangan-pasangan hidup. Wa khalaqnakum azwaja, kalian memang diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka min anfusikum, para mufassir menyatakan di antara maknanya adalah dari diri-diri kalian. Sebagaimana Allah menciptakan Hawa itu dari bagian dari Adam.
alaihi salam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan Allah menciptakan Hawa sebagai istrinya Adam dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Ini menjadikan ada seorang pujangga bersyair, bukan dari tulang ubun wanita dicipta, sebab berbahaya menjadikan dia hanya selalu disanjung dan dipuja. Dan bukan dari tulang kaki, sebab hinalah lelaki yang menginjak dan memperbudak wanita. Tetapi dari rusuk kiri. Apa maknanya rusuk kiri? Dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Masya Allah. Jadi tugas qawwamahnya lelaki itu dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Itulah wanita. Karena wanita adalah belahan tidak terpisahkan dari lelaki, kata Nabi SAW. Maka inilah dia diciptakan masing-masingnya dengan kesadaran bahwa tidak ada yang sempurna. Tidak ada laki-laki sempurna, wahai para wanita. Maka jangan kalian mencari suami yang sempurna. Karena kalau laki-lakinya sudah sempurna, dia tidak membutuhkan Anda. Dan tidak ada perempuan yang sempurna. Maka wahai para lelaki, janganlah mencari istri yang sempurna. Karena kalau istri sudah sempurna, dia tidak butuh suami. Inilah kita diciptakan masing-masingnya tidak sempurna untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Kalau ada yang tidak kita sukai dari istri kita, barangkali Allah meletakkan di dalam hal yang tidak kita sukai itu kebaikan yang banyak. Ini dalam ayat Al-Quran dikatakan demikian. Atau bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barangkali jika seorang suami tidak menyukai beberapa hal dari istrinya, dia masih tetap bisa menyukai hal-hal lain yang ada pada istrinya tersebut. Jadi sesuatu yang biasa saja, ada yang tidak kita sukai dari pasangan kita. Memang demikian, tapi kadang-kadang Allah meletakkan kebaikan yang banyak. Misalnya dulu bapak saya bercerita, saya itu nggak suka sama ibu kamu. Loh, nggak suka gimana Pak? Kalau ke pasar itu nawarnya lama gitu. Nawar ini, nawar itu, turun dikit aja kok ya ditawar-tawar, mbok ya cepet dibeli udah gitu. Tapi dibalik ketidaksukaan saya sama ibumu yang suka kalau nawar lama itu, terdapat kebaikan yang banyak, wong gajiku ya ndak besar gitu. Tabarakallah. Jadi kita nggak suka, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala boleh jadi meletakkan di situ kebaikan yang banyak. Atau barangkali kita tetap bisa menyukai, tipsnya dari Nabi SAW, dengan melihat sisi-sisi baiknya yang lain. Tabarakallah. Ini yang selalu kemudian harus ditekankan. Min anfusikum juga berarti dari nafas, dari anfus, dari jiwa kalian. Karena hubungan antara suami dan istri adalah hubungan bukan cuma lahir, tetapi hubungan jiwa, hubungan batin. Maka kita teringat sabda Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Arwah, roh-roh itu seperti pasukan dalam kesatuan-kesatuan. Yang saling kenal itu gampang bertaut sepakat. Yang tidak saling kenal, saling asing satu sama lain, maka akan mudah berselisih. Kalau pasukan itu ya Pak, terhalang gunung misalnya. Tapi kalau sudah saling mengenal, bagaimana caranya saling mengenal pasukan satu dengan yang lain? Dengan sandi, dengan kode. Kalau sandinya nyambung, kodenya nyambung, meskipun terhalang bukit, terhalang tembok, mereka langsung mengatakan, oh temen, aman. Kenapa? Temen itu aman. Kok tahu kalau temen? Sandinya nyambung. Kita sudah kirim sandi, dibalas nyambung, itu temen. Kalau dulu waktu muda Pak, seneng kemah. Kalau malam pas kemah itu kita bikin jurit malam gitu ya, perang-perangan gitu ya, menyalurkan kelelakian gitu. Perang-perangan antara dua kelompok yang sedang berkemah main-main ini gitu ya. Nah kita untuk mengetahui mana kawan mana lawan kan bikin sandi. Kalau saya dulu favoritnya sandi itu jumlah. Jumlahnya sama dengan 8. Jadi kalau bilang 7 jawabannya 1. Kalau bilang 4 jawabannya 4. Kalau bilang 5 jawabannya 3. Ini yang disepakati begitu. Jadi 5, 3 nyambung. Temen gitu ya. 4. Salam balas 4, 5 banting gitu. Karena nggak nyambung ke sandinya gitu ya. Jadi ngeceknya nggak cuma sekali. Kalau ngecek sekali sudah benar, ya alhamdulillah. Kalau nggak, cek lagi. Wa matana kalau min ikhtalaf, tapi kalau memang nggak saling kenal tadi, nggak saling kenal satu sama lain, rohnya itu berselisih terus kecenderungannya. Maka kalau kita mau menikah, ini bagi yang mau menikah maupun cari calon menantu, yang sepuh-sepuh mungkin lebih tepat saya sebut begitu. Kalau saya bilang mau menikah lagi takut ada yang tersinggung gitu ya.
Itu yang diperhatikan adalah kesejiwaan. Kesejiwaan itu apa? Kesejiwaan dalam mengenalkan roh satu dengan yang lain. Kalau tadi pakai sandi, pakai kode, kalau tentara, kalau roh pakai apa? Sandinya apa? Iman. Iman itulah sandinya, roh satu dengan yang lain. Roh yang sama-sama beriman, mudah bertaut, mudah untuk kemudian mereka saling terikat. Meskipun nanti ada faktor lain, mirip-mirip dalam hal-hal yang lain gitu ya. Jadi dulu sebab hadis ini, sebab urutnya ada seorang Mekah yang ceria orangnya, wanita Mekah yang ceria orangnya, yang kemudian dia suka berkelakar. Begitu sampai di Madinah sudah langsung berkawan dan ngumpulnya juga dengan orang-orang Madinah yang kocak-kocak gitu. Maka Nabi SAW mengatakan al-rawahu junudun mujannadah gitu ya. Memang orang itu ngumpulnya dengan yang serupa-serupa. Nah, serupa dalam berbagai macam hal ini juga faktor. Tapi yang paling utama adalah ruhnya. Bagaimana kemudian dia sama-sama beriman kepada Allah. Kalau sudah sama-sama beriman kepada Allah, rumus jodohnya bisa macam-macam. Ada sungai, ketemu sungai menjadi sungai yang lebih besar. Kadang-kadang kita ketemu suami istri kok ya mirip itu orangnya. Oh situ itu pantas suami istri, mirip mereka itu, gitu ya. Ada suami istri itu memang lama-lama makin mirip sampai fisiknya makin mirip. Ya orang kalau nggak tahu dikira kakak adik, sampai itu suami istri apa kakak adik gitu, bisa mirip gitu, masya Allah. Ada juga bukan mirip, loh itu kok bisa ya jadi suami istri? Lah kenapa? Yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Loh belum tahu dia kalau yang satu ke utara, yang satu ke selatan itu ketemu. Ya memang ketemu gitu ya, masya Allah gitu ya. Oh itu kayak panas dan dingin itu bertemu untuk menghasilkan kehangatan tengah-tengah gitu. Masya Allah kita kadang-kadang ketemu kayak 180 derajat, tapi ternyata kemudian mereka nyambung jadi suami istri. Mungkin karena merindukan keseimbangan gitu ya. Suaminya pendiam gitu, istrinya cerewet gitu. Kalau ditanya bapak kok bisa, atau bapak itu orangnya pendiam kok seneng sama ibu yang cerewet. Justru aku itu diem gitu rasanya sepi, kalau ada ibumu rasanya rame gitu. Si ibu ditanya, ibu itu cerewet kok bisa ketemu sama bapak yang pendiam gitu. Justru itu, bapakmu itu nyenengke karena mau mendengarkan ibumu cerewet. Nyambung, beda padahal gitu ya. Kalau orang lain mungkin ngajak tengkar, tak cerewetin, cerewet balik. Bapakmu itu enggak, nyenengke, kalau aku cerewet dia diem. Suami-suami istiqomah katanya Pak. Istiqomah itu kata orang Jogja, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Guyonannya ada saja. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah dan mitra muslim dimanapun berada, itu ya. Ini ada juga yang kayak lautan ketemu angin ribut. Lautannya teduh, anginnya ribut. Kok bisa jadi suami istri? Loh bisa, gitu ya. Karena mereka ingin menciptakan badai. Menciptakan badai. Ini Rasulullah SAW itu kan semangat kebaikannya kayak angin ribut. Khadijah radhiyallahu anha itu kayak lautan teduh sumber dayanya. Maka ketemu menjadi badai kebaikan yang kita rasakan, dampak kebaikannya sampai di masa kita. Masya Allah tabarakallah. Jadi rumus jodoh macam-macam Pak. Jadi jangan dipaksakan harus mirip kalau jodoh. Enggak. Bisa beda-beda. Yang penting sama-sama apa? Sama-sama beriman kepada Allah. Yang namanya sekufu, kafaah itu, ini penting ini untuk milih mantu ini. Gitu ya. Cari laki-laki yang kamu ridhoi agamanya, gitu. Bagi para laki-laki untuk memilih calon istri, fakhtar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang beragama, niscaya kamu beruntung. Bahwa Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ada yang dinikahi karena kecantikannya, ada yang karena nasabnya, ada yang karena hartanya. Sekufu dalam perkara-perkara itu mungkin memudahkan untuk saling menyesuaikan diri dalam hidup rumah tangga, tetapi tidak mutlak. Memang enak ya nikah sama yang kekayaannya sepadan, dengan yang nasabnya sepadan, dengan yang status sosial sepadan. Enak, tidak usah saling banyak menyesuaikan diri satu sama lain. Tapi tidak harus. Boleh tidak? Kalau kemudian ada seorang yang kaya raya menikah dengan seorang yang miskin, boleh, asal bisa jaga diri. Kalau pas marah jangan sampai bilang, walah mas, kamu kalau nggak tak pelihara udah di kolong jembatan mas gitu. Jangan sampai terjadi kalimat yang semacam itu dalam rumah tangga. Misalnya kalau bisa jaga komitmen, kenapa tidak? Parasnya, wajahnya, kok tidak sekufu ya, gitu ya. Orang kalau komentar begitu gitu. Itu suaminya dapat anugerah, istrinya dapat musibah gitu.
Tapi ternyata kalau mereka mampu untuk kemudian menyesuaikan diri, mampu qanaah, mampu ridha kepada Allah atas ketetapannya. Oh, istrinya ditanya, kok sampean bisa mbak, sampean wayu kayak begitu, nikah sama suami sampean yang kayak begitu, kok bisa? Loh, kami ini mengambuhkan iman, memadukan iman. Loh, kok bisa? Iya, lah dia dapat saya itu bersyukur, saya dapat dia bersabar. Kan sama-sama syukur ditambah sabar sama dengan iman yang sempurna. Tapi orang-orang gitu ya. Ada istrinya itu lulusan S3 dari Jerman, suaminya lulusan SD, Pak. Apa nggak boleh? Boleh, asal bisa saling menyesuaikan diri. Suaminya mungkin bilang sama istrinya, Dek, ya kalau ngomong sama aku yang sabar ya Dek, loadingnya lama. Lulusan SD Dek, gitu. Kata istrinya itu, ya enggak apa-apa Mas, Masya Allah saya tetap akan hormat dan bakti, wong Mas suami saya. Loh, apa gunanya saya S3 Mas, dari Jerman aja loh. Samsung dari Korea udah S8 Mas. Tapi orang-orang ini asal saling menyesuaikan diri kan tidak masalah gitu ya, kesekufuan. Yang dituntut oleh agama adalah kesekufuan di dalam iman ini. Maka pilihlah karena iman. Saya ditanya, iman karena agama, milih karena agama itu yang kayak apa? Apakah ilmunya? Mungkin ilmu itu bagian dari agama. Apakah amalnya? Amal itu juga bagian dari agama. Tapi tidak hanya ilmu, tidak hanya amal, yang dimaksud agama keseluruhannya. Lalu saya ditanya, ngukurnya gimana? Jadi kalau pilih calon istri atau pilih calon menantu pria, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mitra muslim sekalian, perhatikan, menurut saya ya, perhatikan hubungannya dengan 4 pihak. Satu, perhatikan hubungannya dengan Allah. Ini mutlak. Kalau hubungannya dengan Allah sudah bermasalah, hubungan dengan makhluk pasti bermasalah. Kalau dengan Allah tidak setia, bagaimana bisa diharapkan setia kepada pasangan? Itu inti. Yang kedua, periksa hubungannya dengan ibunya. Kalau dengan ibu tidak bisa berbakti, jangan harap bisa berbakti kepada pasangan. 3, periksa hubungannya dengan teman sebayanya. Tanyain teman-teman pergaulannya. Apakah kalau ngomong bohong? Apakah kalau kemudian diberi amanat jujur? Apakah kemudian tidak nikung gitu ya? Bisa jaga rahasia dan aib? Teman-temannya tahu. Yang keempat, hubungannya dengan anak-anak kecil. Akrab enggak sama anak kecil, bisa nyayangin anak kecil atau enggak, itu kelihatan. Maka guru-guru TPA TPQ itu potensial jadi calon mantu yang baik insyaallah gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengatakan litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan sakinah dengan keberadaan istri-istri kalian ini. Ini sakinah ini prasyarat utama bagaimana kita melahirkan kelak generasi gemilang ini. Sebagian ulama mengatakan litaskunu ilaiha maknanya 4. 1, litastaifu biha, agar kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu. Termasuk penanda sakinah, pertama-tama bukan soal tentram, tidak pernah cekcok, tidak pernah bertengkar, tidak pernah beda pendapat, bukan. Sakinah itu ukuran pertamanya adalah litastaifu biha, supaya engkau bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu. Karena ada istri, maka Allah menjaga si suami dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, dari perbuatan keji dan dosa-dosa. Karena ada istri, maka suami terjaga dari dosa-dosa. Karena ada suami, maka istrinya juga terjaga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama dari sakinah. Sakinah itu pertama-tama bukan soal tidak cekcok. Ini sama. Anda kalau tanya kepada Imam Al-Ghazali pengertian khusyuk dalam sholat, pertama-tama bukan soal haru-harunya, nangis-nangisnya. Kata beliau, khusyuk itu apa ya Imam? Kata beliau, khusyuk itu yang terjaga dari salam sampai takbir. Loh, nah sholat itu dari takbir sampai salam itu kok khusyuknya dari salam sampai takbir? Iya, kalau sholat subuhmu khusyuk, maka antara subuh sampai duhur kau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat duhurmu khusyuk, maka antara duhur dengan asar kamu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu seterusnya. Dosa sholat sehari itu sudah ditetapkan Allah untuk menjaga kita dari keji dan mungkar sampai akhir hayat kita. Masya Allah. Jadi pertama sakinah ini soal menjaga kesucian diri. Kemudian walita'tafu maha, dan supaya engkau membangun atifah, ikatan lahir batin
dengan pasanganmu itu. Maka menikah itu kayak kalimatut tauhid, ada an-nafyu, ada al-itsbat. Yang lain la, yang yes cuma yang halal. Itu an-nafyu wal itsbat di dalam pernikahan, gitu ya. Lita'tafu ma'aha, godaan bisa di mana saja, tetapi di mana diredam semua godaan itu cuma pada yang ikatannya halal. Nabi SAW misalnya bersabda, beliau masih dalam keadaan rambut beliau SAW basah, keluar dari rumah ibunda kita Zainab radhiyallahu anha menuju ke masjid, bersabda kepada para sahabat, jika salah seorang di antara kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan oleh setan sebagai penggoda baginya, kemudian dia tertarik kepada wanita itu, apa yang harus dilakukan? Maka pulanglah temui istri kalian, karena pada istri kalian terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci, hanya saja berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini untuk yang sudah beristri. Kalau yang masih jomblo, pulang juga mau ngapain gitu. Subhanallah ya, tapi ini juga bisa dipetik pelajarannya oleh para jomblo. Bayangkan Anda bulan Ramadan, jam 12 siang es cendol itu, wah seksi sekali. Jam 12 siang yang namanya es campur itu menarik sekali. Yang namanya es buah itu cantik sekali. Tapi kalau sudah tiba maghrib, minum air putih, kurma sebutir, godaan es buah, es campur, es cendol reda dengan sendirinya. Berhasil diredam dengan sendirinya. Anda para jomblo boleh jadi sekarang belum menikah tertariknya sama es cendol, tertariknya sama es buah, sama es campur, tapi nikah cukup air putih. Nikah itu dengan yang bening-bening gitu ya, yang salihah maknanya itu ya. Bapak-bapak juga kemudian protes sama saya ketika saya menyampaikan ini. Oh berarti Ustadz yang di rumah itu air putih ya Ustadz ya? Ya enggak gitu Pak, mungkin yang di rumah bisa jadi jus alpukat atau sop buah itu. Bapaknya bilang lagi, cocok Ustadz, yang di rumah itu memang agak berlemak sedikit. Subhanallah, enak itu. Tabaraka Rahman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lita'tafu, membangun atifah, ikatan lahir batin ini. Sehingga kemudian dari sampai yang soal fisik sampai soal yang paling batin, kita ini mengatakan istri kita ini sebagai yang teritsbat di hati kita. Pasangan kita yang teritsbat di hati kita. Kalau saya misalnya harus mengisi pengajian, taklimnya kok banyak akhwat dan ummahat, itu biasanya saya bikin puisi untuk istri saya. Saya bilang, istriku di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan bagaikan bintang gemintang. Tapi andai kau hadir di sini istriku sayang, mereka semua akan hilang terbenam. Seperti bintang-bintang tak tampak lagi ketika mentari terbit meninggi. Istriku, kaulah matahariku. Ini gombal fisabilillah itu penting lah. Ini termasuk sunnah yang sering terlupakan. Ini bapak-bapak kapan terakhir gombali istri ini? Harus kemudian dievaluasi. Nabi SAW itu mengatakan pada bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, aku melihat di dalam mimpiku ada tandu dari cahaya diusung oleh malaikat-malaikat yang mulia. Tabirnya terbuat dari sutra berwarna hijau yang kilau kemilau. Aku bertanya, siapakah di dalamnya? Malaikat-malaikat itu menjawab, ini istrimu di dunia sampai di surga. Maka aku buka tabir penutupnya, dan di dalamnya ternyata kulihat ada wajahmu. Weh, ini kan gombal fisabilillah, ini penting gitu. Sesuatu yang harus kemudian kita asah keterampilannya sebagai lelaki. Karena semua wanita yang mengatakan alah gombal gitu itu, sebenarnya dalam hatinya mengatakan, ih kamu kok pinter banget sih. Lisannya mengatakan alah gombal, hatinya mengatakan, ih suamiku romantis banget gitu. Ini fitrah, ini wanita, suka disanjung dengan kata-kata, suka mendengar kata-kata yang baik. Maka Rasulullah SAW menjadikan ini sebagai sunnah untuk kita. Lawong ada bapak-bapak, saya tanya, Pak terakhir kali mengatakan I love you kapan Pak? Lah hidup itu tidak pakai I love you Ustaz, yang penting buktinya. Loh, saya mencintai istri saya itu buktinya saya pulangnya ke rumah dia, tidak ke rumah yang lain gitu. Loh ya bukan cuma buktinya Pak. Kalau kita tanya, Allah itu tahu nggak isi hati kita? Tahu. Tapi Allah yang maha mengetahui isi hati kita itu
masih memerintahkan pada orang yang mengaku cinta kepadanya untuk melafadzkan cinta itu, memverbalkan cinta itu dalam bentuk kata-kata sehari semalam minimal 17 kali. Di mana? Dalam sholat. Bagian apa? Suratil Fatihah. Kalimat yang mana? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ungkapan cinta, Ar-Rahmanir Rahim, ungkapan harap, Maliki Yaumiddin, ungkapan takut. Sempurna iman seorang mukmin dengan cinta, harap, takut. Berarti Alhamdulillahi Rabbil Alamin ungkapan cinta. Allah yang maha tahu isi hati saja masih meminta ungkapan cinta itu verbal, diucapkan, fatalafudzuhu wajibun, kata mazhab Syafi'i, melafadzkannya wajib di dalam salat suratil Fatihah ini. Jadi tidak boleh hanya dibatin. Masya Allah tabarakar rahman, ini berarti apalagi istri kita yang nggak tahu isi hati, nah itu harus lebih sering dibilang-bilang I love you. Ungkapkan kadang-kadang di saat-saat yang tidak biasa gitu ya. Mas Pri GS teman saya itu mengatakan di usia pernikahannya yang menjelang 30 tahun pernikahan, dia cerita, saya berusaha mengungkapkan cinta kepada istri saya dengan cara yang tidak konvensional. Saat istri saya ngulek sambal terasi itu makanan yang tidak match antara bau dengan rasa. Smell like hell, taste like heaven, gitu ya. Baunya kayak neraka gitu ya, rasanya kayak swarga. Sama kalau di sini tuh di Lamongan ke arah Tuban itu banyak yang jualan badek gitu. Apa namanya? Nira itu yang kemudian agak baunya serem itu tapi rasanya enak itu. Masya Allah kata Mas Pri, ngulek sambal terasi, dasternya bolong 10 gitu. Enggak karuan, belum mandi, keringatnya deleweran, air matanya menetes-netes karena ngulek bawangnya gitu ya. Itu biasanya saya peluk dari belakang, saya cium dengan penuh kasih sayang. Nah dia akan nyikut saya dengan mengatakan, apa sih gitu. Maka saya akan katakan kepadanya, menciummu, memelukmu di saat kau rapi dan wangi itu biasa. Menciummu, memelukmu di saat seperti ini adalah jihad akbar. Kalau istri kita lagi bangun tidur, kita juga lagi bangun tidur, itu saat paling tepat untuk mengungkapkan kecantikannya. Masya Allah, kamu wanita tercantik nomor 2 di dunia. Dia kan cemberut. Kok nomor 2? Ya nomor 1 siapa? Kamu kalau lagi tersenyum. Kok bisa sih aku wanita tercantik di dunia? Iya, karena kacamataku ini belum ketemu. Tabarakallah. Bapak Ibu rahmati Allah, ini walita tafu ma'ha. Yang ketiga, sakinah itu walita milu ilaiha, dan supaya kemudian engkau di dalam hati dan perasaanmu, pikiranmu selalu kemudian engkau mengutamakan mereka, muyul kecenderunganmu kepada mereka, apa-apa tentang mereka. Kalau masih bujang Pak, ada gadget baru keluar, handphone baru, kamera baru, laptop baru, punya uang dibeli. Sekarang mikir, anak istri perlu apa dulu ya? Dulu waktu masih bujang ada makanan enak, kulineran, kita seneng, kita pengen, ada uangnya, jaraknya kejangkau, dibeli. Sekarang lihat makanan enak saja kepikiran, yang di rumah makan apa ya? Gitu. Tadi saya dijamu oleh Ayanda Abdurrahman Baraja makan kambing oven begitu. Itu saya foto, saya kirim ke istri saya. Gitu. Di rumah makan apa ya Mi? Aku makannya kayak gini. Tolong ridho ya mbok, aku didoakan gitu. Suatu waktu saya tugas dakwah keliling Amerika di 9 kota di Amerika. Tiap kali ditawari, itu 3 pekan saya di Amerika. Tiap kali ditawari jalan-jalan itu saya geleng-geleng. Saya nggak mau jalan-jalan ke sana ke sini. Enggak. Loh kenapa, Ustaz? Tambah sedih saya kalau diajak jalan-jalan. Lah kenapa? Enggak sama istri antum undangnya sebenarnya. Jadi saya makin lihat banyak pemandangan indah makin sedih, istri saya enggak lihat gitu. Ini mengasah muyul. Ini mengasah kecenderungan kita untuk senantiasa berpikir, merasa dengan perasaan pasangan kita. Itu ya yang kita lakukan. Sampai nanti levelnya sakinah yang seperti ini bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara. Luar biasa itu. Ada seorang suami pergi berangkat Jumatan.
Ini tahun-tahun di mana dulu belum ada BBM, belum ada WhatsApp. Jadi kalau SMS itu belum terlihat kebaca apa enggak, itu enggak tahu. Suaminya berangkat Jumatan, handphonenya ditinggal di rumah, dicas, diisi ulang baterainya di rumah. Ketika dia sholat Jumat itu, istrinya kirim SMS karena ngira suaminya bawa handphone. Dia bilang, "Mas, nanti kalau pulang, Mbok tolong beli bakso samping masjid itu, di warung Jumbo misalnya." Di sini dekat ya, dekat masjid ya. Itu mumpung anak-anak belum pulang, kita mbok nostalgia makan bakso itu kan dulu waktu belum ada anak-anak, habis dari masjid sukanya mampir situ makan bakso berdua. Ya, thank you. SMS dikirim. Suaminya ba'da sholat ba'diyah Jumat itu kepikiran, ini kayaknya makan bakso berdua ini sama istri, hitung-hitung nostalgia enak ini, mumpung anak-anak belum pulang sekolah. Tak kasih surprise bikin surprise buat istri, beliin bakso 2 bungkus. Beli bakso 2 bungkus, ketika ngetuk pintu rumah, "Assalamualaikum", disembunyikan di belakang punggung. Pintunya dibukakan, "Waalaikumsalam", kata suaminya, "Surprise", kejutan. Kata istrinya, "Kejutan gimana sih, surprise gimana sih? Orang aku yang pesen, makasih ya. Ini bakso kan tak tata dulu ya, kita makan berdua ya. Hitung-hitung nostalgia, belum anak-anak belum pulang toh, ya toh. Kok kamu nggak terkejut toh?" Kata suaminya, "Ya enggak, wong pesenanku, kamu pesen di mana? Itu aku SMS kan tadi dibaca toh." "Dek, sini dek." "Apa mas?" "Itu lihat di stop kontak yang sebelah sana itu ada apa?" Handphonenya mas." "Loh, terus tahu dari mana kalau aku pesen bakso?" "Aku tuh nggak tahu, aku tuh mau kasih surprise." Kata istrinya, "Kok kita bisa nyambung ya?" Gitu. Masya Allah ya, sakinah itu nyambung gitu. Tabarakar rahman. Walitatma'innu dan supaya walitatma'innu biha, dan supaya engkau itminan, tentram, sakinah itu ketika bersama, juga ketika saling menitip kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tekankan 2 makna ini? Karena sekarang ada pasangan yang tentramnya kalau hanya bersama. Oh, bersama tentram, pisah sedikit, diteleponi 5 menit sekali. "Lagi di mana? Ngapain? Sama siapa?" "Aku ada meeting di kantor." "Ini bohong, kamu di mall toh, aku di belakangmu." Handphone suami pasangi penyadap, mobilnya pasangi pelacak GPS gitu ya. Subhanallah, ada yang begitu. Mending tapi tentram ketika bersama. Ada yang tentramnya kalau berpisah itu loh. Untung nggak ada ibunya anak-anak gitu. Lah mau ngapain? Mencurigakan sekali gitu. Subhanallah, tabarakallah. Ini menjadi mana yang harus kita tetapkan kembali dalam kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana tentram bersama, tentram ketika saling menitip pada Allah. Kalau perlu, lakukan gerakan anti korupsi di pagi hari. Suami-suami sebelum pergi bekerja, sempatkan waktu, minta istri nyium tangan kita, kita cium keningnya, saling mendoakan satu sama lain. Kemudian istri, tolong katakan pada suami, "Mas, selamat berjuang sayang. Jangan pulang kecuali yang halal yang dibawa. Kami ini kalau disuruh sabar atas rasa lapar, insya Allah masih kuat mas. Tapi kalau suruh sabar menghadapi api neraka, nggak mungkin kuat mas. Jadi selamat berjuang abang tercinta, I love you." Gitu. Kata teman saya, ada muahnya nggak jadi berangkat gitu. Tapi ini memang harus kita lakukan. Bagaimana istri setiap pagi berwasiat kepada suami tentang halal dan berkahnya nafkah yang dibawa pulang. Penting sekali. Karena gerakan pro korupsi itu kadang-kadang juga ada di pagi hari. Di Surabaya insya Allah nggak ada. Misalnya berbunyi begini, "Mas, tahu nggak sebelah itu eselon berapa?" "Eselon 3 mas, 5 tahun ini mobilnya udah ganti 2 kali. Lah masnya itu eselon 1, mobilnya yang butut ini dari dulu aku warisan aja pakai ini, malu mas, malu." Misalnya begitu. Ini kan gerakan pro korupsi di pagi hari, mengerikan memang. Jadi memang ini harus ada penjagaan, sakinah. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian ada mawaddah. Apa bedanya mawaddah dengan sakinah? Kalau sakinah itu cinta yang menentramkan, mawaddah justru sebaliknya. Kata para ulama, cinta yang menggelorakan, yang membuat bersemangat, yang membuat berapi-api, yang membuat Masya Allah, luar biasa. Ini kita harus asah keterampilannya, harus diketahui ilmunya, dari yang paling private
ini tafsir klasik biasanya private yang disebut mawaddah ini, soal yang satu itu, hubungan suami istri yang paling dalam itu harus difahami ilmunya juga, bahwa misalnya syahwatnya lelaki itu seperti gunung mau meletus, makin cepat meletus makin tentram. Sementara suami itu begitu istrinya syahwatnya kayak naik gunung, dinikmati prosesnya. Naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali, ada lagunya gitu. Nah, maka harus dikompromikan sampai Rasulullah berpesan kepada para suami. Apa pesan kepada para suami? Jangan langsung to the point. Berikan Rasul, berikan pengantar, berikan muqaddimah, perhatikan kondisi istri, beri hak setiap rambut, setiap kulit. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan syahwatnya lelaki dikumpulkan di beberapa titik saja, syahwatnya perempuan disebar oleh Allah ke seluruh tubuhnya. Maka laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memperhatikan seluruh bagian tubuh itu. Sebaliknya perempuan dapat hadis apa itu? Kalau suami datang ke rumah tidak pada jam biasanya dan ada gejala gitu ya, mengajak sesuatu yang sudah seharusnya dilakukan suami istri, maka jangan tolak, segera penuhi. Meskipun sedang memanggang roti, biarin ovennya jeblok ya, biarin itu. Yang satu itu tidak bisa ditunda dan tidak bisa minta yang lain. Lapar, makan, minta yang lain bisa, ke rumah makan bisa, tapi yang satu itu nggak bisa. Itu yang sesuatu yang sangat harus difahami. Jadi kadang-kadang ada males gitu ya, sampai diceritakan, ada cerita pendek tentang dosa besar. Pada suatu malam, mah, kemudian jawabannya moh, selesai. Itu dosa besar. Jadi cerita pendek tentang dosa besar itu cuma 2 kalimat. Suami bilang mah, istrinya bilang moh, udah. Subhanallah, makan bisa minta yang lain, minum bisa minta yang lain, satu itu nggak boleh minta yang lain. Jadi ini harus diperhatikan gitu ya. Ini terutama kalau sudah anaknya banyak kecil-kecil gitu ya. Ini suami-suami ini jadi kasih sayang, suami kasih sayang. Cukup disayang tapi kurang dikasih gitu. Subhanallah tabarakallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mawaddah sampai pada bagaimana berkomunikasi, perlu ilmu. Laki-laki dan perempuan kalau berbicara caranya berbeda. Kalau menghadapi masalah caranya berbeda. Kalau kemudian menyikapi persoalan caranya berbeda. Ibu-ibu yang suka curhat, bapak-bapak yang suka menyendiri berkontemplasi merumuskan solusi. Ibu-ibu yang suka berbicara, menyampaikan masalahnya, kalau perlu sambil menangis biar tambah plong. Suami-suami nggak ngerti kadang-kadang dengan mengatakan, buat apa nangis? Nangis itu nggak menyelesaikan masalah. Gitu. Memang nggak ingin menyelesaikan masalah, inginnya nangis kok. Gitu. Agar suami kemudian meletakkan di di sandarannya di bahunya istrinya, biarkan di situ curhat dan menangis sampai tuntas. Indah sekali yang dicontohkan oleh Khadijah, bagaimana ketika Muhammad SAW pulang dari Gua Hira, mendapat wahyu pertama, syok, terguncang, berulang kali jatuh dan bangun, menggigil, pucat pasi, gemeteran. Itu tidak diminta untuk curhat, tapi langsung dibawa ke kamar, diselimutin, dibiarkan tenang dulu, dibiarkan untuk menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang nggak seperti Khadijah. Suami pulang, tasnya dilempar ke sofa, tubuhnya diempaskan, sepatunya dilepas dengan kaki, nggak pakai tangan gitu ya. Kemudian kepalanya begini nih, wah suami saya lagi ada masalah. Maka istri biasanya akan tanya, Mas ada masalah apa? Jawaban semua suami di dunia juga sama, nggak kok dia nggak ada apa-apa. Kata istrinya, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama Mas, masa Mas nggak mau cerita sama aku? Suaminya bermaksud baik, nggak ingin nambahi beban istrinya yang sudah banyak beban itu. Kemudian mengatakan, Dek ini masalah kantor, biar aku aja yang mikir, kamu nggak usah tambah pikiran dengan ikut mikirin ini. Kata istrinya, oh jadi Mas nggak percaya sama aku? Oh nggak nyambung hidup itu kadang-kadang gitu. Suaminya bermaksud baik, istrinya bermaksud baik, tapi tidak nyambung karena kurangnya ilmu. Ini tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Mudah-mudahan ada sesi khusus nanti membahas tentang mawaddah. Dan terakhir warahmah, rahmah itu kalau tadi cinta menenteramkan disebut sakinah, cinta bergelora disebut mawaddah. Kalau rahmah adalah cinta yang hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Gitu ya. Itu rahmah, mengerti sebelum dijelaskan, memaafkan sebelum dia minta maaf gitu ya. Husnudon, berprasangka baik, mencari sudut pandang yang lain, memberi pemahaman yang baik, berbuat sebaik-baiknya untuk istri, untuk anak, untuk pasangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup saya ceritakan satu
kekokohan yang berasal dari hal yang sangat sederhana. Tahun 2005, sudah lama ya, 12 tahun yang lalu, saya mengadakan penelitian. Penelitian saya membuat survei tentang persepsi anak pegiat dakwah, pegiat Islam tentang kegiatan orang tuanya. Saya syok karena hasil dari survei saya, 30% anak-anak itu mengatakan, aku nanti kalau gede nggak mau jadi kayak Abi dan Umi, nggak mau jadi kayak ayah dan bunda. Apa maksudnya nak? Nggak mau jadi mereka yang terlalu sibuk ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin pengajian di sini, pengajian di situ, sampai kalau pulang ke rumah sudah kecapean, nggak sempat main sama aku, nggak sempat ngerjakan PR sama aku. Aku nggak mau anakku besok nasibnya kayak gitu, kasihan anakku. Ini serem, ini pendapat anak ini serem, ini saya bilang ini mengancam taures nilai-nilai dakwah. Saya periksa, explore, loh. Yang salah apa kegiatan orang tuanya yang padat? Pertanyaannya, padat mana dengan Rasulullah dan para sahabat? Lebih padat Rasulullah dan para sahabat, jadwalnya itu belum ada apa-apanya. Tapi kenapa kok ini jadi masalah? Karena ada sunnah yang terlewatkan. Di antara sunnah yang terlewatkan itu sederhana sekali. Sunnah apa itu? Sunnah pulang. Lah gimana anak ini persepsinya nggak negatif tentang dakwah, tentang kegiatan orang tuanya, tentang segala aktivitasnya. Mungkin kalau bapak-bapak umumnya tentang pekerjaan bapaknya. Lah pulang-pulang disambut ayah, pulang-pulang ketika disambut abah, abi, bapaknya bilang, sebentar, abah capek sekali, kamu main sama kakakmu ya, abah mau istirahat dulu. Nggak nyambung, Pak. Sangat berbeda dengan Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah SAW tidak pernah mengetuk pintu rumah atau mengucap salam untuk bertemu keluarganya kecuali beliau sudah bersiwak terlebih dahulu. Mau ngetuk pintu, mau masuk ketemu istri, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama kali? Siwakan dulu. Siwak ini hak pertama, hak Allah. Nabi SAW setiap akan sholat bersiwak. Tapi yang kedua, masuk rumah itu selalu bersiwak dulu. Masya Allah. Bahkan ada riwayat tentang bagaimana beliau dan para sahabat pulang dari jihad fisabilillah. Itu nggak langsung masuk kota Madinah, tapi lebih sering kemudian menginap semalam atau berhenti sejenak di luar kota Madinah. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW di mata air di luar Madinah ini? Perintahkan para suami ini untuk mandi, mencukur yang perlu dicukur, memangkas yang perlu dipangkas, pakai pakaian terbaik, wewangian terbaik, ketemu istri dalam keadaan sesegar-segarnya. Pulang ke rumah dari jihad fisabilillah dalam keadaan sesegar-segarnya. Sementara utusan diminta masuk ke kota Madinah, mengumumkan kepada para istri suaminya akan pulang. Apa yang dilakukan para istri itu? Para istri itu akan membersihkan rumahnya, kemudian dia juga menyiapkan makanan kesukaan suaminya, dia mandi, memakai pakaian terbaiknya, kalau perlu baju pengantin dipakai lagi, kalau masih cukup, dan dulu tidak nyewa, gitu ya. Kemudian disambutlah suami, dan dalam sabdanya Nabi SAW itu sampai, mohon maaf vulgar, beliau mengatakan agar para istri sempat mencukur istihdad, mencukur rambut kemaluannya untuk menyambut suami yang pulang. Level pulangnya dalam sunnah itu sampai sedemikian detailnya, pulang ini harus menjadi sesuatu yang istimewa. Saya tanya bapak-bapak, lebih rapi kalau berangkat apa kalau pulang? Lebih seger kalau berangkat atau kalau pulang? Kalau berangkat, itu buat siapa segernya? Itu buat siapa rapinya? Masya Allah. Kita pergi seger, monggo. Kenapa? Pergi itu kita ketemu kepentingan. Betul kan? Tapi yang namanya pulang itu kita ketemu cinta dan kesetiaan. Maka pulang harus menjadi sesuatu yang istimewa. Pulang harus menjadi sesuatu yang spesial. Mari kita hidupkan sunnah pulang dalam keadaan yang terbaik ini. Saya itu sampai dihafali petugas Longs Garuda biasanya di bandara-bandara tempat mau pulang. Terutama Jakarta. Saya masuk ke Longs Garuda itu, nunggu pesawat mau pulang ke Jogja itu, petugasnya sudah langsung hafal. Mau mandi ya Pak? Gitu. Kok tahu? Sudah hafal bapaknya kalau di Longs pasti mandi itu. Kenapa? Ini seger pulang ini. Kantor kami di Omah Dakwah Pro Media, kita sediakan kamar mandi banyak. Karyawan itu sebelum pulang kita himbau untuk mandi dulu, biar ketemu istri, anak-anak seger, jangan bawa masalah kantor ke rumah. Ini penting sekali gitu ya. Istri-istri juga begitu, sambut suami dalam keadaan terbaik. Tahu jam pulangnya sekarang enak. Dulu ada cerita tentang Ummu Usamah, istri Ustadz Hasan Ismail Al-Hudaibi di Mesir itu, diceritakan beliau itu zaman tahun 60-an belum ada telepon. Belum ada
WhatsApp gitu ya. Sehingga beliau itu konon pakaian waktu duha beda dengan pakaian waktu subuh, pakaian waktu duhur beda dengan waktu duha, pakaian asar beda dengan duhur, pakaian isya beda dengan asar. Kesimpulannya apa? Bajunya banyak. Iya. Tetapi selain itu adalah beliau ingin menyambut suami kapanpun pulangnya dalam keadaan terbaik. Masya Allah, ini yang menjadi sunnah-sunnah yang kadang-kadang kita lupakan. Saya yakin kalau sunnah-sunnah ini kita penuhi, meskipun kita sibuknya kayak apa, pulang dalam keadaan terbaik, kayak Nabi SAW langsung bisa dinaiki jadi kuda-kudaan, cucu-cucunya gitu ya, sampai Abu Hurairah komentar, ya Allah nak, itu yang kamu tunggangi tunggangan paling mulia di seluruh langit dan bumi, dan cuma kalian yang bisa nunggangi. Nabi SAW menjawab, dan para penunggangnya adalah penghulu pemuda di surga. Nabi SAW yang begitu pulang dari jihad fisabilillah membariskan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Usamah bin Zaid, Al-Hasan, Al-Husain gitu ya, dibariskan. Kemudian, ayo siapa yang bisa menangkapku, mendapat hadiah. Larilah Nabi. Anak-anak itu mengejar. Abdullah bin Zubair itu yang paling gesit, paling tangkas, lari ngabruk kena kepala beliau SAW gitu ya. Sementara Hasan dan Husain di kedua pundak Ibnu Abbas itu larinya cepat sekali, ngadang di depan, ngabruk, dada begitu ya. Terus kemudian yang lain bergenteongan di badan Nabi SAW. Kemudian beliau tertawa-tawa dan mengatakan semua dapat hadiah, semua dapat hadiah. Masya Allah, kita perlu menghidupkan sunnah keakraban, keindahan dalam keluarga yang semacam ini. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa barik wardallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.